Teman-teman, tahu nggak siapa namanya yang menciptakan lagu Butet ini? Kayaknya jarang yang tahu ya. Bahkan saya pernah lihat di YouTube lagu Butet ciptaan NN. NN itu yang saya tahu biasanya No Name. Kasihan ya yang nyiptain lagu. Capek-capek dia nyiptain lagu, tapi tidak pernah diingat. Nah, jadi saya kasih tahu ya, yang menciptakan lagu Butet itu adalah namanya Bapak Sidik Sitompul, atau nama lainnya dia S.Dis gitu. Jadi Bapak Sidik Sitompul ini lahirnya 10 Desember tahun 1904. Jadi lahir di Pahae, Batak, London, Keresidenan Tapanuli. Dulu namanya mungkin begitu ya. Dan meninggal di tanggal 14 Oktober tahun 1974. Berarti umurnya 69 tahun. Nah, Bapak Sidik Sitompul ini adalah seorang musisi sekaligus komponis Batak. Nah, menurut saya sih luar biasa ya. Di zaman perang dulu sudah ada musisi dan komponis Batak. Masih sempat gitu dia menciptakan banyak lagu loh yang dia ciptakan, nanti saya sebutkan. Jadi Opung Sidik ini dulu pernah mengikuti Sayembara Cipta Lagu Nasional Indonesia bersama dengan Nahum Situmorang, dan lagu ciptaannya itu adalah Oh Indonesiaku. Nah, tapi sayembara itu dimenangkan oleh Bapak Wage Rudolf Supratman, sehingga itu menjadi lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Bapak Sidik Sitompul ini atau Opung Sidik Sitompul ini, nama istrinya adalah Luisa Boru Huta Barat. Dia dikaruniai 11 orang anak. Gitu. Jadi lagu-lagu yang dia ciptakan ini banyak. Di sini yang tercatat hampir 20. Ada Aek Sarula. Kayaknya pernah dengar kan? Ada yang, kalau orang Batak pasti ada yang pernah tahu Aek Sarula na 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 gitu ya. Terus ada Anjuau. Anjuau saya Anjuau. Terus ada Asing Sing So. Nah, itu ciptaan dia. Terus Borhat Madainang. Lalu lagu Butet tadi ya yang dinyanyikan. Lalu ada Dung Sirang Peho Sian Au, Dung di Tonga Borngin, Emeni Simbolon. Wah, walaupun dia bukan marga Simbolon, tetapi ya, dia menciptakan lagu marga Simbolon. Lalu ada Idangdo, Luat Pahae, Manigati Lungun, Molo Margitar, Mupat Taluktuk, Nungaloja O Tuhan, itu ada di buku ND nomor 836. Lalu Odoli, Opio, Otanoh Batak, Opio, Opio, laut dia namaho, Opio, gitu ya. Lalu tadi Otanoh Batak, lalu Raja Doli, lalu Sengko, Sengko Dainang, Sengko, Sengko Dainang, Sengko da Sengko Dainang, Sengko Inang, Sengko, Sengko. Terus Tu Dia Ma'aulau. Nah, ini saya kurang tahu lagunya. Nanti kita dengerin di YouTube, cari pasti ada. Nah, untuk lagu ini buat yang tidak mengerti bahasa Batak, lagu ini agak-agak sedih kalau diartiin ya. Jadi lagu ini adalah surat, ceritanya surat dari seorang bapak kepada istri dan anaknya. Anaknya masih kecil. Nah, lalu ibunya ini membacakan surat ini kepada anaknya. Jadi isi surat ini kan tadi Butet. Butet ya, Butet itu adalah panggilan sayang untuk anak perempuan di orang Batak. Jadi bapaknya ikut berperang. Si bapak rindu sama anaknya. Zaman dulu nggak seperti sekarang. Bisa tuh polisi atau tentara yang lagi berperang atau yang lagi, kalau polisi pasti ngadepin demo, kalau tentara perang lah gitu ya. Bisa video callan. Kalau zaman dulu nggak ada lah. Pokoknya dipendem aja rindu-rindu di dalam hati sambil memerangi musuh. Jadi lagu ini judulnya artinya Butet di pengungsian do amangmu ale Butet. Jadi putriku di pengungsianlah ayahmu ya putriku. Mengikuti perang gerilya ya putriku. Bergerilya dalam darurat putriku. Putriku itu Butet ya. Putriku janganlah pernah jemu hatimu putriku. Menanti kabar berita oh putriku. Menanti kabar berita oh putriku. Lalu
idoge. Nah, artinya idoge itu nggak bisa diartiin, itu hanya kayak menyatakan perasaan, ungkapan hati yang nggak ada artinya ya, tapi mungkin setiap daerah ada ungkapan-ungkapan hati yang berbeda-beda. Lalu ayat yang keduanya, butet tibudo mulak au amangu ale butet. Putriku, ayahmu akan cepat pulang, oh putriku. Musuh kita harus dikalahkan, oh putriku. Musuh kita harus dikalahkan, oh putriku. Menyatak, terus idoge, doge lagi ya. Nah, itu menyatakan perasaan penuh harapan. Lalu ayat ketiganya, putriku, cepatlah kau besar, oh putriku, agar ada yang menjadi palang merah, oh putriku. Palang merah untuk negara, oh putriku. Menyatakan perasaan penuh harapan lagi, idoge, doge, doge gitu ya. Jadi terharu juga ya. Dia punya anak perempuan, tapi yang dicita-citakan apa? Menjadi palang merah. Artinya palang merah apa? Menjadi perawat untuk mengurus tentara-tentara yang terluka. Nah, sekarang di zaman sekarang ini kita sebagai bangsa Indonesia sudah enak semuanya. Tapi ingat, jangan terlalu enak, tetap pikirkan negara kita, supaya negara kita apa? Minimal bersatu dulu, bersatu dalam memajukan negara kita. Nah, saya mau cerita cerita lucu pengalaman keluarga kami nih. Kalau zaman dulu ya, tahun-tahun zaman waktu masih SD saya nih, berarti sekitar tahun 85 mungkin ya. 85 tuh saya kayaknya masih kelas 4 SD. Zaman dulu itu enaknya apa? Kalau 17-an Agustus gini pasti kita tuh anak-anak tuh udah siapin tarian lah ya. Nah, mama saya ini kan dari dulu emang suka nyanyi walaupun bukan penyanyi TV, tapi penyanyi gereja, penyanyi di daerahnya gitu. Jadi nyanyi deh nih ibu-ibu di panggung, lagunya lagu butet. Nah, waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam ya, mamaku tuh nyanyi. Nah, adekku kebetulan panggilnya Butet. Jadi si Butet itu udah tidur ya di rumah. Jarak rumah dengan panggung tuh sebenarnya agak jauh loh, sekitar 8 rumah mungkin. Tapi karena pakai pengeras, ya kan kedengeran dong, gitu kan. Nah, lalu mamiku nyanyi deh. Nyanyi dengan suara melengkingnya. Zaman dulu nggak seperti sekarang udah kayaknya udah nggak terlalu melengking. Oh, zaman dulu masih melengking, udah pakai mic nada tinggi, ya kan. Butet, gitu kan, terus nyanyilah. Itu adek aku yang lagi tidur, dia bangun cari-cari mamanya di mana. Apa mak, katanya gitu. Terus pas lihat kemana mamaku, nggak tahu ya, pas didengar nyanyi. Terus mamiku kan nggak tahu, pas pulang dari itu panggung, mama tadi nyanyi, kirain manggil aku sampai kebangun, katanya gitu. Kita pada ketawa aja gitu kan. Itu salah satu cerita lucu lah, cerita lucu di keluarga kita ya. Jadi begitulah cerita saya pada saat ini. Semoga menghibur, menambah pengetahuan juga ya. Mungkin apalagi kita orang Batak sering banget nyanyi-nyanyi, ternyata kita seringkali tidak pernah mengingat siapa pencipta lagu itu. Ya, ciptain lagu susah loh, saya juga nggak pernah bisa. Oke, kalau gitu sampai di sini konten saya. Terima kasih banyak, bye-bye.